Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Pustika. Hari ini saya Raka Putra Pratama ingin mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester 1 untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Pustika Yunituri, FE, MSIM. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempresentasikan beberapa poin, di mana ada beberapa poin yang ingin saya presentasikan, di mana ada soal nomor 1 dan juga ada soal nomor 2. Untuk soal nomor 1, Tuan Abdul pada bulan Januari 2023 membuka bengkel servis dengan nama Bipos di Malang. Nah, perusahaan tersebut melakukan beberapa transaksi selama bulan Januari sebagai berikut, di mana nanti saya akan mempresentasikan langsung dalam bentuk persamaan dasar akuntansi sesuai dengan apa yang diberikan untuk ujian semester ini. Di mana di tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan atau menanamkan modal dari uang pribadinya sebesar 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaan. Maka jika kita tulis ke dalam persamaan dasar akuntansi, yang menjadi akun debitnya adalah kas dan peralatan, di mana kas sebesar 2.500.000 dan juga peralatan sebesar 500.000, dan di akun kredit itu ada modal di dalam akun ekuitas sebesar 3 juta rupiah, penambahan dari 2.500.000 dan juga 500.000. Selanjutnya di tanggal 4 Januari dibeli perlengkapan secara tunai seharga 150.000. Maka jika kita tulis ke dalam persamaan dasar akuntansi, yang menjadi akun debitnya adalah perlengkapan, di mana perlengkapan bertambah sebesar 150.000 dan kas berkurang sebesar 150.000 yang ada di sisi kredit. Di tanggal 5 Januari diterima pendapatan jasa servis sebesar 200.000 dari Tuan Ali. Maka dari itu kita menulis di jurnal umum atau di dalam persamaan dasar akuntansi, jasa servis atau service revenue untuk pendapatan jasa ditulis di sisi debit di dalam ekuitas sebesar 200.000 dan juga, di dalam debit itu adalah kas sebesar 200.000 dan di dalam kredit itu ada jasa servis atau pendapatan jasa yang ada di dalam ekuitas sebesar 200.000. Selanjutnya di tanggal 9 Januari dibeli peralatan dari toko mandiri seharga 150.000. Uang dibayar secara tunai 80.000 dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Nah, jika kita tulis di dalam persamaan dasar akuntansi, maka debitnya adalah peralatan sebesar debitnya adalah aset peralatan sebesar 150.000 dan di sisi kreditnya ada dua akun, yaitu akun kas sebesar 80.000 dan akun hutang sebesar 70.000 rupiah. Selanjutnya di tanggal 12 Januari diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar 800.000 secara tunai. Di sisi debitnya ada akun kas sebesar 800.000 dan di sisi kreditnya ada akun pendapatan jasa atau di dalam ekuitas itu sebesar 800.000 rupiah. Di tanggal 16 Januari diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar 500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Maka yang ditulis bukan cash tetapi piutang atau account receivable sebesar 500.000 di sisi debit dan juga 500.000 di sisi kredit diberikan kepada akun pendapatan jasa atau service revenue yang ada di dalam akun ekuitas. Di tanggal 18 Januari diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 Januari kemarin sebesar 150.000, di mana di sisi debit itu ada kas sebesar 150.000 dan piutang berkurang sebesar 150.000 yang ada di sisi kredit. Selanjutnya di tanggal 20 Januari dibayar biaya iklan dan juga biaya listrik masing-masing sebesar 120.000 dan juga 250.000. Dimana jika kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi yang saya rangkum menjadi satu, itu adalah di sisi ekuitas atau di sisi expense itu masuk di debit sebesar 370.000 karena berkurang, dan di sisi kas berkurang di sisi kas berkurang sebesar 370.000 yang ada di posisi kredit. Nah, selanjutnya juga ada dibayar biaya gaji karyawan sebesar 300.000 pada tanggal 23 Januari, di mana sama posisinya, di mana ekuitas atau
expense berada di sisi debit sebesar 300.000 dan juga kas di sisi kredit sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 24 diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 50.000, di mana jika kita tuliskan ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka modal ditarik sebagai debit sebesar 50.000 dan kas sebagai kredit sebesar 50.000. Dan di tanggal 26 Januari dibayar biaya telepon sebesar 100.000, di mana biaya telepon ini menjadi debit sebesar 100.000 dan juga kas karena berhutang ada di sisi kredit sebesar 100.000 rupiah. Selanjutnya di tanggal 27 Januari dibeli perlengkapan dari toko megah sebesar 50.000 secara kredit. Maka dari itu bukan dari kas yang ada di sisi kredit tetapi hutang, di mana perlengkapan bertambah yang ada di sisi debit sebesar 50.000 dan juga di sisi kredit bukan kas tetapi hutang sebesar 50.000 rupiah. Dan yang terakhir, Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 3 juta rupiah. Dan transaksi ini mempengaruhi kas dan juga utang bank, di mana kas ini sendiri ada di posisi debit sebesar 3 juta karena bertambah, dan juga hutang bank sebagai liabilitas bertambah juga, maka dari itu ada sisi kredit yaitu 3 juta rupiah. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi. Jika kita satukan ke dalam jurnal entry, maka seperti ini. Di tanggal 2 Januari, kas dan peralatan terhadap modal sebesar 3 juta, perlengkapan terhadap kas 150.000, kas terhadap pendapatan jasa itu sekitar 200.000, peralatan terhadap kas dan hutang sebesar 150.000, kas terhadap pendapatan jasa 800.000, piutang terhadap pendapatan jasa 500.000, kas terhadap piutang 150.000, biaya iklan dan biaya listrik terhadap kas sebesar 370.000, biaya gaji terhadap kas 300.000, modal ditarik terhadap kas 50.000, 100.000, biaya telepon terhadap kas 100.000, perlengkapan terhadap hutang 50.000, dan yang terakhir kas terhadap hutang bank sebesar 3 juta rupiah. Dan juga jika kita satukan terhadap persamaan dasar akuntansi, maka didapatkan sebagai berikut, di mana aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas, maka liabilities plus ekuitasnya 6.800.000, asetnya juga sama 6.800.000. Yang artinya ini balance secara persamaan dasar akuntansi. Itu untuk soal nomor 1. Saya lanjut ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini kita berbicara terkait dengan Nyonya Devi, di mana pada bulan Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Nah, Nyonya Devi ini mempunyai beberapa transaksi yang terjadi di bulan Desember atau selama bulan Desember 2024. Yang pertama, kita menuliskan terkait dengan jurnal umum, di mana pada tanggal 1 Desember, Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta ke perusahaannya, di mana jika kita tulis pada jurnal umum, maka kas terhadap modal sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 4 Desember, Nyonya Devi menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar 350.000. Maka jurnal umumnya adalah kas terhadap pendapatan jasa sebesar 750.000. Selanjutnya tanggal 7 Desember, Nyonya Devi memberi peralatan secara kredit di UD Jati Jaya sebesar 600.000. Maka jurnal umumnya adalah peralatan terhadap hutang sebesar 600.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 11 Desember, Nyonya Devi membeli perlengkapan secara tunai sebesar 250.000 rupiah. Maka dari itu jurnal umumnya adalah perlengkapan terhadap kas sebesar 250.000. Selanjutnya lagi, pada tanggal 18 Desember, Nyonya Devi membayar biaya listrik sebesar 250.000. Maka akun yang ada itu adalah akun beban listrik atau akun electricity expense sebesar 250.000 dan juga kas di sisi kredit sebesar 250.000. Selanjutnya juga dibayar biaya-biaya lain sebesar 150.000, di mana akunnya adalah beban lainnya terhadap kas itu sebesar 150.000. Dan 24 Desember Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi 100 juta. Maka modal ditarik terhadap kas itu sebesar 100.000 rupiah. Selanjutnya diterima dari pelanggan atas jasa secara tunai 100.000 dan yang belum dibayar 200.000. Maka ada dua akun di sisi debit. Akun yang pertama adalah kas, di mana kas itu sebesar 400.000 dan juga piutang karena belum dibayar itu sebesar 200.000. Maka pendapatan jasa yang didapatkan itu adalah
uh, penambahan dari 400.000 dan 200.000, maka pendapatan biasa itu adalah 600.000 di sisi kredit. Selanjutnya juga diterima tagihan dari pelanggan sebesar 100.000, di mana kas terhadap piutang itu 100.000 rupiah. Selanjutnya yang terakhir dibayar gaji karyawan sebulan sebesar 300.000, di mana beban gaji terhadap kas itu 300.000 rupiah. Itu untuk jurnal umum dari Salon Nyonya Devi. Selanjutnya saya akan, ini adalah keseluruhan dari jurnal umum Salon Kecantikan dari Nyonya Devi yang tadi saya sudah terangkan. Begitu, Bu. Saya lanjut ke buku besar, di mana di sisi kas ini saldo akhir adalah 6.200.000, di mana pada tanggal 1 itu kas bertambah 6 juta, di tanggal 4 bertambah 750.000, di tanggal 11 berkurang 250.000, tanggal 18 berkurang 250.000, tanggal 21 berkurang 150.000, di tanggal 24 berkurang 100.000. Tanggal 25 dan 28 bertambah 400 dan 100.000, dan terakhir di tanggal 31 berkurang 300.000. Sehingga balance-nya atau saldo dari kas ini sendiri sampai tanggal 31 Desember itu sebesar 6.200.000 rupiah. Selanjutnya masih di sisi aset, ada piutang, peralatan, perlengkapan, di mana piutang itu di tanggal 25 ada sekitar 200.000, dan juga sudah dibayarkan sebesar 100.000 pada tanggal 28, sehingga balance dari piutang atau sisa dari piutang sendiri adalah 100.000. Selanjutnya juga untuk peralatan di mana peralatan bertambah di tanggal 7 sebesar 600.000, maka saldo sampai saat ini adalah 600.000. Dan juga untuk perlengkapan di tanggal 11 bertambah sebesar 250.000, sehingga saldo sekarang atau saldo pada tanggal 31 Desember itu sebesar 250.000. Selanjutnya saya masuk ke liabilities dan juga ekuitas. Di sisi liabilities ada hutang, di mana hutangnya ini ada di tanggal 7 sebesar 600.000 rupiah. Maka dari itu sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Nyonya Devi itu sekitar 600.000 rupiah. Selanjutnya saya langsung ke ekuitas, di mana ada modal, di mana modal awal di tanggal 1 Nyonya Devi memberikan modal 6 juta, dan juga balance akhirnya adalah 6 juta rupiah. Selanjutnya ada modal ditarik, di mana modal ditarik ini sendiri ada di tanggal 24, di mana modal ditariknya ini ada sisi debit sebesar 100.000 rupiah. Dan juga ada pendapatan jasa, ada dua pendapatan jasa, di mana di tanggal 4 sampai tanggal 25 sebesar 750 dan juga 600. Maka dari itu pendapatan jasa sampai dari selama bulan Desember itu ada 1.350.000. Dan juga untuk expense ada beban listrik sebesar 250.000, beban gaji 300.000, dan juga beban lainnya 150.000. Ini adalah buku besar dari transaksi yang dilakukan oleh Nyonya Devi. Dan yang terakhir ada neraca saldo, maka dari itu neraca saldo trial balance sebesar 7.950.000, dengan komposisi cash sebesar 6.200.000 di sisi debit, akun receivable di sisi debit juga 100.000, supply 900.000, equipment di sisi 250.000. Kenapa di sisi debit? Karena kita mengenal aset itu jika bertambah itu ada, aset itu kita mengenal di sisi debit. Dan juga ada hutang, di mana hutang itu pasti ada di sisi kredit sebesar 600.000, juga dengan modal sebesar 6 juta rupiah, dan juga ada debit drawing sebesar 100.000 sisi debit, dan juga ada service revenue di sisi kredit 1.350, dan juga expense mulai dari electric expense 250.000, salary expense 300.000, dan juga ada expense 150.000. Maka jika kita tambahkan di masing-masing sisi, hasilnya ada 7.950.000, yang artinya balance. Ya, mungkin itu aja dari saya, Bu Pustika. Terima kasih jika saya ada kesalahan dalam ujian akhir semester. Mohon diberitahu, dan terima kasih telah memberikan ilmu selama kurang lebih
bulan kepada saya. Jika saya ada salah kata ataupun salah tindakan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.